Tadi kan, Ah, bentar. Tadi kan Ibu bilang bahwa Yesus bukan lahir di kota Daud. Emang Anda tahu kota Daud itu apa? arti Kristen sama Katolik nggak sama? Ya Katolik itu sifat, Bu. Kristen Oh, itu sifat. adalah pengikut Kristus, pengikut Kristus. Kalau Katolik dia nggak Kristus, tapi sama-sama Yesus juga. Katolik itu sifatnya gereja Kristen. Ya, jadi Tapi yang Kristen disembah sama kan Yesus juga kan? itu, makanya dengar dulu, jangan terlalu nafsu, Bu, ya. Dengar dulu pelan-pelan, ikuti, ya. Oh iya. Minimal biar Anda cerdas gitu loh. Jadi Oke. orang ngomong itu didengar, jangan nafsuan jadi orang, ya. Enggak, saya semangat betul. Soalnya Iya. Yesusnya dari Kristen. Turunlah kau. Gitu. Jadi semua ringkasan para tulisan para rasul itu untuk menekankan apa yang telah dibuatkan di perjanjian lama, bahwa sekarang telah digenapi. Matius, inilah Mesias yang datang itu dari silsilahnya. Lukas, inilah keajaibannya bahwa dia adalah Allah. Dalam Yesaya dikatakan bahwa akulah yang akan mengampuni dosamu dan lain-lain. Di dalam Markus dicatatkan kepada bangsa Romawi bahwa inilah bangsawan yang menghamba, bukan seperti pandangan duniawi pada masa itu. Lalu Yohanes menuliskan bahwa dia sungguh-sungguh dan benar-benar ilahi. Gitu. Jadi kan 4 Injil kanonik itu udah sangat lengkap. Betul. Kak, ya. Nah, kenapa harus ada surat Paulus dipakai gitu? Untuk apa itu? Ya, surat Paulus itu kan nasihat-nasihat dan juga pengajaran Paulus dari apa yang diajarkan oleh rasul-rasul Kristus dalam 4 Injil sinoptik itu kepada jemaat. Jadi singkatnya itu disebut dengan surat pastoral. Jadi Rasul Paulus ketika dia bertobat, ya dia dipercayakan untuk melayani Tuhan dan juga disaksikan oleh para rasul. Ya, dia koleganya Petrus, koleganya Rasul Andreas dan juga rasul-rasul yang lain. Ya, nah Lukas juga, karena yang penulis kisah Rasul itu adalah Rasul Lukas, dan Lukas sendiri yang mencatat bahwa Petrus mengonfirmasi kerasulan Rasul Paulus, di mana Petrus adalah muridnya Kristus sendiri, pemimpin daripada para rasul. Ya, nah jadi kenapa ada surat-surat pastoral Paulus? Karena begini, Paulus ini adalah orang Benyamin, dia itu dari suku Benyamin, dia adalah seorang Yahudi, dia muridnya Gamaliel, dan dia adalah ahli Taurat. Dia yang paling mengerti bagaimana itu Taurat, seperti apa itu Taurat, bagaimana pengajaran Taurat. Nah, Rasul Paulus itu Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa pengetahuan Paulus mengenai Taurat itu harus dibawa kepada pengetahuan yang lebih jauh, bahwa ternyata Yesus Kristuslah yang menjadi penggenapan dari apa yang dia ketahui itu. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Apa yang dahulu ku anggap mulia, sekarang ku anggap sampah, karena dia telah mengenal siapa? Mengenal Kristus sebagai penggenapan dari apa yang dia tahu sejak semula, yaitu mengenai hukum Taurat, ya, tafsiran-tafsiran yang mereka emban sebagai muridnya para rabi. Gitu. Jadi surat Rasul Paulus itu adalah untuk membantu jemaat-jemaat di Korintus, di Filipi, di Galatia, di Kolose untuk mengerti apa sebenarnya esensi dari kitab suci itu, dan juga pemberitaan 4 rasul tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Karena Rasul Paulus itu orang yang berpendidikan, ya, orang yang pintar sekali, sehingga dia yang mengerti masalah menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana perjanjian baru di sana merujuk kepada apa yang ditulis oleh rasul-rasulnya Kristus, gitu. Jatuhnya Matius nggak sepaham memahami Taurat, nggak sepaham Paulus jatuhnya gitu. Ya, Rasul Paulus itu paling cerdas. Dia paling paham dengan Taurat gitu ya. Ya, karena dia itu rabi, ahli Taurat. Dia itu muridnya rabi. Dia itu muridnya rabinya rabi, Raban namanya. Raban Gamaliel. Itu Raban yang paling besar pada masa itu. Dan dia orang paling pintar karena dia sekolahnya di Tarsus. Nanti kamu baca tulisan Strabo, dia seorang filsuf Yunani yang mengatakan orang-orang pintar di masa itu sekolahnya di Tarsus. Dan Rasul Paulus sekolah di sana. Orang tuanya dari Giskala. Nggak main-main tuh Rasul Paulus. Gitu.
apa nggak ada kecurigaan bahwa Paulus itu terkontaminasi paham-paham Yunani gitu? Oh, nggak ada. Dari Bahkan enggak. Ketika dia berdebat dengan orang, ketika dia di Areopagus berdebat dengan orang Athena, dia mengalahkan filsuf-filsuf Yunani loh. Hai orang-orang Athena, Kristus inilah yang kuberitakan kepadamu. Orang-orang Yunani itu malah benci sama dia, tapi ada 2 orang yang bertobat yang mengikuti dia. Jadi kalau ada orang bilang Paulus itu mengikuti paham Yunani, orang Yunani aja memusuhi dia. Gitu. itu di mana bisa kita lihat perdebatan Paulus dengan orang Yunani itu? Di mana kita bisa lihat dokumennya? Perdebatan Paulus dengan orang Yunani itu. Bentar, saya buka ayatnya. Itu dalam Alkitab kok. Ya, Paulus kepada orang-orang Athena. Nah, Kisah Rasul 17 ayat 22 ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai kamu orang-orang Athena." Athena itu ibu kota Yunani. "Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia.'" Dia menentang dewa-dewa orang Yunani. Dewa-dewa orang Yunani pada masa itu paling populer itu namanya dewa Hermes. Jadi kalau ada orang Kristen pakai brand Hermes itu yang dari Paris, nah itu dari dewa Yunani. Ya, anaknya dewa Pan di Kaisarea Filipi. Ya, itu ada gua-guanya. Nah, Rasul Paulus menyindir mereka nih. Mereka mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu nggak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Gitu. Dan ini banyak lagi. Ya, panjang ya. Kisah Rasul 17 ayat 22. Gitu. Jadi kalau fitnah Rasul Paulus mengikuti paham Yunani, dia sendiri melawan orang Yunani. Begitu. Cukup, makasih ya. Ya, gitu. Jadi nggak ada Rasul Paulus tuh terkontaminasi dengan Yunani itu nggak ada. Ya, itu fitnah-fitnah itu, nggak jelas. Antara kita. Ya, silakan Pak. Halo? Halo, malam. Ya, silakan. Mau tanya apa? Ini tentang Paulus. Kemarin kamu bilang Paulus sebagai apa, rasul ya? Iya, kenapa emang? Nah, tapi kenapa banyak saya dengar di ini ada kemarin saya tengok di PT-nya Elsa Soru mengatakan Paulus itu rasul pendusta, itu kayak mana ceritanya? Yang mana yang benar? Rasul Paulus, datanya di mana? Coba saya pengen tahu. Di PT TikTok saya. Bawa nggak? Kalau nggak bawa nggak usah. Kalau nggak ada nggak usah. Kak Anda Ya, kalau mana saya cara menunjukkannya di sini? Saya pun nggak pandai cara menunjukkan PT-nya. ya boleh dengar dulu VT-nya baik-baik, disimak, jangan cuma nonton doang. Disimak Terus dulu. ini pun katanya Paulus itu seorang pembunuh yang bertobat. Betul, Apa kalau itu betul. Nah, oh, yang katanya pada membunuh murid-muridnya Yesus. Ya, awalnya dia begitu. Awalnya dia sangat benci dengan orang Kristen. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus Kristus ketika dia berjalan ke Damsyik dalam sakinah Yesus Kristus dan matanya jadi buta, dia bertobat dan dia melayani Tuhan begitu hebat. Saat Yesus sama murid-muridnya itu ini masalah Yesus juga saya mau tanya juga, waktu Yesus jadi Tuhan, dilantik jadi Tuhan itu pada umur berapa ya? Gak ada Yesus dilantik jadi Tuhan. Ketika dia lahir aja, Lukas 2 ayat 11, malaikat udah menyebutnya sebagai Tuhan. Malaikat
Tapi nggak ada tertulis dia, atau tertulis di situ nggak ada datanya. Loh, Anda pernah baca Alkitab nggak? Saya memang nggak pernah baca Alkitab, tapi saya dengar-dengar sama Kristen coba buka gitu Lukas kan. 2 ayat 11. Saya nggak ada Bible. Hari ini telah lahir bagi kamu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu perkataan malaikat. Oh, berarti kalau di kota Daud, tapi Kristus di lahirnya bukan di kota Daud. Di kota Daud di mana itu? Lah, emang kamu Jadi, tahu kota Daud itu di mana? Apa? Yerusalem ya? Loh, enggak. Saya mau tanya ibu. Ibu bilang dia nggak lahir di kota Daud. Emang kota Daud itu ibu Dia kan tahu? lahirnya di kandang domba. Iya. Tadi kan, Ah. bentar. Tadi kan ibu bilang bahwa Yesus bukan lahir di kota Daud. Emang Anda tahu kota Daud itu apa? Enggak. Apa itu kota Daud? Nah, jadi jangan asal ngomong, ya. Soalnya dia orang kalau bilang kota Daud, kota Daud. Saya pikir di kota Daud entah di daerah Yerusalem juga. Bethlehem di Bethlehem. Oh, di Bethlehem, ya Bethlehem. Itu Bagian kota Daud. pokoknya daerah Israel itu ya, Palestina atau Israel? Ya, kalau sekarang di Palestina. Oh, Palestina. Oh, disitulah ya kan. Ya memang di situ dia lahirnya. Di Ah, Bethlehem, terus? dekat kawasan Migdal Eder. Saat Yesus berarti Yesus udah jadi Tuhan di dalam rahimnya Sejak Bunda Maria. kekal dia adalah Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku yang awal dan yang akhir. Kemanusiaannya awal dan yang- akhir. Ya. Kalau awal dan akhir biasanya kalau pencipta nggak berakhir lah. Kalau Ya, dia memang Tuhan nggak pernah berakhir. Memang nggak berakhir. Dia berkata aku awal dan akhir itu, dia menunjukkan bahwa akulah yang kekal. Akulah yang dari sebelum segala abad dan sampai segala sesuatu. Itu yang ngomong ayat kayak gitu Yesus Yesus sendiri. Ya, dalam Wahyu. Wahyu, tinta merah apa tinta hitam itu? Katanya tinta hitam. Tinta merah. Tinta merah. Oh, berarti Yesus yang cakap ya kalau tinta merah ya. Betul. Dan itu Yesus saat jadi manusia apa jadi Tuhan saat itu? Waktu Jadi ada dia menjadi manusia, gelarnya adalah Tuhan. Matius 28 ayat 17. kalau gelarnya Tuhan, jadi Allah itu siapa? Allah itu siapa? Ya Allah itu kan hakikat, Bu, bukan pribadi, Bu. Bukankah seharusnya itu Allah dari mana? Bahasa Yunani apa bahasa Romawi? Allah itu bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Sementara Tuhan Yesus itu sendiri dari mana datangnya? Ya dari Nazaret, Yesus orang Nazaret. Oh, Yesus orang Nazaret. Tapi kenapa bisa jadi Tuhannya Yunani? Nah, siapa yang bilang Tuhannya Yunani? Dari mana? Karena kalian katanya di situ pakai Yunani punya bahasa Yunani punya kitab. Ya, karena dulu di zaman Yesus bahasa Yunani itu bahasa internasional. Sama seperti Kenapa nggak bahasa asal dia, bahasa Ibru itu yang orang Israel punya bahasa? Woi, Yesus ngomong pakai bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. oh iya. Oh, Yesus pakai bahasa Arab. Aramaik. Aramaik. Ya. Oh, Aramaik berarti Ibru lah ya. Bahasa Kok Aramaik Hebrew? Ibu belajar dari mana Aramaik itu Hebrew? Karena kan Arab, Aramaik, Ibru itu kan seperti kayak kita Melayu, Medan, Melayu. Iya, jangan bilang Aramaik itu adalah Hebrew, itu beda. Belajar dari. Tapi kalau orang Israel sendiri kenapa nggak pakai Allah? Mereka menyebut nama Tuhan. Katanya satu Tuhan antara mereka Nazaret sama Yahudi ya kan? Nasrani ya? Nasrani kan sebelum ada Kristen Nasrani kan? lah. Siapa bilang Nasrani sebelum ada? Nasrani itu bukan Kristen, Bu. Apa itu? Nasrani itu ya orang-orang Nazran, Kristen itu pengikut Kristus. Oh, jadi Kristen ini bukan Nasrani bukan Kristen. Saya kira Nasrani itu Kristen juga. Bukan. Nasrani itu sekte. Loh, bukan Kristen yang sekte. Mana ada kami sekte? Kami itu sah. Kami itu udah dulu. Karena kan katanya Kristen ini kan pecahannya dari Katolik, baru ada bidah. Jangan ngawur. Katolik itu Bukan ngawur. Saya kan taunya dari Apologian juga yang mengatakan gitu. Katolik itu sifat gereja, ya. Oh, gereja. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, Yunaninya Kristianos gitu. Berarti Kristen sama Katolik nggak sama? Ya Katolik itu sifat, Bu. Kristen itu sifat. adalah pengikut Kristus.
Kalau Katolik dia nggak Kristus, tapi sama-sama Yesus juga. Katolik itu sifatnya gereja Kristen. Ya, jadi Tapi yang Kristen disembah sama kan Yesus juga kan? itu, makanya dengar dulu, jangan terlalu nafsu Bu, ya. Dengar dulu pelan-pelan, ikuti, ya. Oh iya. Minimal biar Anda cerdas gitu loh. Jadi orang ngomong itu didengar, jangan nafsuan jadi orang, ya. Enggak, saya semangat betul, soalnya Iya. Yesusnya dari Kristen. Turunlah kau. Kristen itu sifatnya Katolik. Kristen itu pengikut Kristus sifatnya Katolik. Katolik itu artinya satu. Katolikos artinya itu satu. Jadi Kristen itu sifatnya satu. Kristen Katolik artinya Kristen yang satu. Gitu ya. Jangan nafsu sekali ya. Jadi ibu-ibu tuh jangan nafsu sekali. Udah nggak tahu apa-apa, nafsu sekali, mau kerebut sana rebut sini. Pertanyaan Anda tidak terarah. Tujuannya, jadi tujuanmu tuh ke room saya itu nggak ada gitu loh. Apa yang dijawab kamu lari ke sana, apa yang dijawab kamu lari ke sini. Gitu ya, kasihan sekali kamu. katanya, tapi tidak bisa membawa apa yang mau ditanyakan tuh. Aduh, ya silakan Ohlim. Langsung ke ayat boleh? Ya silakan. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Bentar ya. 4 dan 5. Janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ya, apa yang salah dengan ini? Gak ada yang salah, cuman aku pemahamannya kurang. Jadi menurut aku 4 dan 5 itu seperti ambigu gitu. Yang 4 itu larangan, yang kelima perintah. Tapi mirip-mirip kata-katanya. Diperjelas boleh Kak? Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, ayat 6-nya nih sama ayat 6 ikuti. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang lumpuh. Nah, jadi sini penulis Amsal itu ingin menasehati kita bahwa jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya agar kita sendiri tidak demikian, tidak seperti mereka, ya, menjadi sama seperti orang bebal itu. Jadi yang di highlight, di bold di sana itu adalah kebebalannya. Ya, lalu ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, bukan kebebalannya. Kebodohannya, agar gini, kalau orang bebal, kamu debat sama orang bebal, ya, kamu nggak akan ada selesainya. Tapi kalau orang bebal itu ngomong apa, dan kamu tahu perkataannya itu bodoh, ya udah ikuti aja kebodohannya itu, agar nggak ribut gitu loh, itu maksudnya. Jadi, penekanan yang ayat 5 itu adalah kebebalannya, ya, dan yang ke ayat 5 itu adalah kebodohannya. Jadi jangan jawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, elaborasinya itu di ayat 6. Siapa yang mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaannya. Jadi ayat 4 itu penekanannya kepada kebebalannya, sedangkan ayat 5 itu penekanannya kepada kebodohannya. Karena bagaimanapun kalau kamu tahu dia bebal, kamu jawab dengan kebebalan, ya kamu jadi sama seperti dia. Lalu ayat 5, kalau kamu dia bebal, ya udah jawab dia dengan kebodohannya yang kamu tahu karena kebebalannya, agar kebebalannya itu tidak membuat kamu sama seperti dia dan dia tidak menganggap dirinya pintar dengan berkata-kata seperti itu. Gitu. Menyesuaikan lawan bicara. Betul. Ya, jadi penekanannya berbeda ayat 4 dan ayat 5 itu. Oke, kalau boleh tahu alasan Kak Elia lebih pilih Protestan dibanding gereja lain, kenapa, boleh tahu? Alasan spesifik tidak ada.
Saya bertumbuh di di gereja Protestan, jadi ya nggak masalah. Jadi saya tidak terlalu mikir Katolik, Ortodoks, Protestan tuh, saya nggak peduli dengan itu. Karena bagi saya yang menyelamatkan saya itu adalah Kristus yang saya imani. Saya bertemu dengan Tuhan. Saya merasakan kasihnya Tuhan. Saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar memelihara saya. Itu ketika saya di Protestan. Dan ya, ngapain saya harus pindah? Gitu loh. Jadi ya, saya punya keinginan dulu untuk pindah, tapi setelah saya belajar, lebih baik nggak usah gitu. Jadi, saya menghidupi yang saya imani sekarang. Gitu. Terakhir pertanyaan boleh ya? Ya. Kak Elia kalau posting di TikTok itu baca narasi atau langsung ngomong keluar dari pikiran gitu ya? Postingan. Ya, saya belajar dulu. Saya belajar dulu sebelumnya beberapa jam, kemudian saya langsung buat video gitu. Nggak baca ya? Nggak baca. Oke, thank you, makasih. Oke.